Dipersilakan kepada Bapak Pendeta Arin. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk pagi ini. Oleh anugerah Tuhan kami dapat bersekutu dan kami sudah memuji, memuliakan, mengagungkan Tuhan. Saatnya kami akan membaca, merenungkan bagian kebenaran-kebenaran firman-Mu. Tolong kami agar kami dapat memahami, dapat mengerti setiap kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami siap menerima kebenaran. Alaskan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam untuk kita semua. Halo. Saya percaya oleh anugerah Tuhan kita semua sehat-sehat. Haleluya. Dan terima kasih untuk Bapak Ketua, Bapak Adolf, yang pagi ini mempercayakan saya untuk menyampaikan renungan kebenaran firman Tuhan. Baik, saya akan membaca dalam Nehemia pasal yang kedua. Nehemia pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Nehemia pasal 2 ayat yang ke-18. Demikian, ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku. Berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga, mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sedikit kita memperhatikan tentang Nehemia dan keberhasilannya dalam melaksanakan visi dan misinya dalam membangun kembali tembok Yerusalem. Kita sudah sama-sama pahami bahwa Yeremia termasuk tokoh yang cukup berhasil, sangat berhasil dalam melaksanakan pembangunan tembok Yerusalem, memperbaiki pintu-pintu gerbang kota itu. Bahkan keberhasilan juga Nehemia mampu menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi pada saat mereka melakukan pekerjaan pembangunan itu. Ada Sambalat, Tobia, CS yang merupakan tantangan yang harus dihadapi saat mereka melaksanakan pekerjaan. Bahkan kita memperhatikan dalam kitab Nehemia, Nehemia juga berhasil menata kembali, mengaktifkan kembali tatanan ibadah, dan mengaktifkan kembali para imam, para orang Lewi dalam tugas-tugas keimamatannya, sehingga kita membaca dalam kitab Nehemia, kitab Taurat kembali diperdengarkan, kitab Taurat kembali dibaca, kemudian pelayan-pelayan orang-orang Lewi, para imam-imam kembali aktif dalam melaksanakan tugas-tugas dan pelayanan keimamatan pada zaman itu. Dengan kata lain bahwa Nehemia ini adalah tokoh yang berhasil ya membangun, merestorasi ya, kemudian memulihkan keadaan ya spiritual, kehidupan rohani daripada umat-umat bangsa Yehuda pada zaman itu. Nah,
Melihat dari keberhasilan Nehemia ini, tentunya ini bukan secara spontan atau instan, ya. Kalau kita lihat dasar mengapa Nehemia begitu berhasil, mengapa Nehemia begitu mampu menghadapi tantangan, mengapa Nehemia dia sanggup untuk memulihkan karena Tuhan menolong dia, dan kita melihat dasar-dasar daripada keberhasilan Nehemia ini, kita perhatikan ada di dalam Nehemia pasal yang pertama. Nehemia pasal yang pertama, ayat yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang keempat saya bacakan. Riwayat Nehemia bin Halkalia. Pada bulan Kislev tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berdoa, aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Melihat dari pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat, ya, kita dapat menyimpulkan bahwa Nehemia, ya, adalah umat Tuhan, hamba Tuhan yang punya keterbebanan. Ya, sekali lagi, punya keterbebanan, ya, punya keterbebanan, ya, dalam hal, ya, setelah dia mendengar tentang saudara-saudara sebangsanya yang tinggal di Yerusalem ada dalam keadaan tercelah di dalam bahasa terjemahan baru, ya, keadaan yang tidak baik. Tembok Yerusalem hancur, pintu-pintu gerbang sudah rusak. Dengan kata lain, saudara-saudaranya yang ada di Yerusalem ada dalam keadaan kesukaran, ada dalam keadaan bahaya. Maka mendengar ini, timbul keterbebanan di dalam hati Nehemia. Ada keterbebanan, ya, untuk bagaimana dia bisa menolong, ya, saudara-saudaranya ini. Ada keterbebanan bagaimana dia ingin memperbaiki, ya, tembok Yerusalem, memperbaiki apa yang sudah tidak baik, ya, membetulkan apa yang sudah tidak betul. Ini awalnya adalah atau dasarnya adalah keterbebanan, ya. Ada keterbebanan. Bapak Ibu, Saudara, para hamba-hamba yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Ini dasar. Saya katakan ini dasar adalah keterbebanan. Nah, keterbebanan inilah yang perlu ada, ya. Saya bersyukur karena kita ada doa seperti ini, artinya kita ini adalah orang-orang yang punya rasa terbeban, ya. Terbeban untuk apa? Terbeban untuk mendoakan, ya, orang lain, terbeban untuk mendoakan bangsa ini, terbeban untuk mendoakan jiwa-jiwa yang harusnya binasa supaya mereka diselamatkan, ya, terbeban untuk berdoa supaya yang rusak itu akan diperbaiki, ya, terbeban berdoa yang harusnya hancur itu, ya, jadi tidak hancur, ya, terbeban harusnya mereka akan, ya, binasa itu jadi tidak binasa, ya. Ini yang ada dalam kehidupan Nehemia, dan biar kita merenungkan ini juga biar terus tumbuh dalam hidup kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ada keterbebanan, ya, ada keterbebanan dalam melihat sesuatu yang tidak baik, melihat sesuatu yang tidak benar. Artinya kita tidak mau diam,
jika kita melihat sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang sudah rusak, sesuatu yang harusnya menuju kepada kebinasaan, maka tentunya kita tidak mau diam melihat hal ini, ya. Kita tidak mau diam, dan ya mungkin kita tidak dapat menjangkau secara fisik, ya, tetapi dengan doa-doa kita, ya, seperti yang kita lakukan ini, dengan kita datang kepada Tuhan, dengan kita berdoa kepada Tuhan, ya, maka hal yang tentunya ingin, ya, kita rindukan supaya itu ada pemulihan, itu akan terjadi. Amin. Nehemia saat dia mendengar bahwa ada yang tidak baik, keadaan keluarganya, saudaranya, bangsanya, kotanya itu tidak baik. Ayat 4 dikatakan, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis, ya, dan berkabung selama beberapa hari. Aku berdoa dan aku berpuasa kehadirat Allah semesta alam, ya. Kalau kita pikir Nehemia ini dia ada di zona yang aman, ya, karena dia sebagai petugas juru minum yang ada di istana, boleh saya katakan dia termasuk orang yang dipercaya oleh raja. Dia orang yang sudah dipercaya di istana itu, ya. Dia ada di zona yang aman, ya. Dia ada di zona tentunya yang baik, ya. Masalah hidupnya dia sudah aman, walaupun dia juga sebagai tawanan di sana. Tetapi di zona yang aman itu bukan membuat dia tidak lagi terbeban dengan apa yang perlu untuk dia perbaiki. Di zona yang aman bukan membuat, ya, dia lupa tentang tanggung jawab, ya, untuk saudara-saudaranya, ya, untuk bangsanya, untuk apa yang perlu dia doakan. Itu sebabnya pagi ini yang pertama saya mau katakan bahwa mari, ya, kita terus mengalami atau kita terus memiliki rasa keterbebanan, ya, dalam hidup kita. Kita harus terus tumbuhkan rasa keterbebanan dalam hidup kita untuk pelayanan, untuk keselamatan jiwa-jiwa, untuk kesejahteraan bangsa kita, ya, untuk kesejahteraan kota kita, dan untuk kemajuan, ya, penginjilan yang ada di Indonesia, bahkan di dunia ini. Kita terus ada rasa keterbebanan bagaimana menjangkau jiwa-jiwa yang belum diselamatkan agar mereka diselamatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat, ya, keterbebanan, ya, yang muncul dalam hidup Nehemia. Maka itu melahirkan visi dan misi, ya. Karena dia terbeban, maka dia menginginkan, ya, agar dia, ya, dapat melakukan sesuatu terhadap kota, bangsa, dan saudara-saudaranya. Ini visi, ya. Setelah itu tentunya dia berpikir bagaimana cara untuk dia akan dapat melaksanakan ini, atau dia akan dapat ke Yerusalem untuk melakukan ini. Tetapi ayat yang kedua, pasal yang kedua ayat 1 sampai ke 5, maka di sana kita lihat ada hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup Nehemia. Saat dia mengantar minuman kepada raja, saya tidak usah baca, maka raja melihat, ya, mukanya tidak seperti biasa, raut wajahnya tidak seperti biasa. Kemudian raja bertanya, mengapa engkau sedih? Mengapa mukamu tidak, ya, berseri-seri seperti biasa? Lalu Nehemia menjawab, bagaimana aku mau, ya, berseri-seri atau mau senang, sedangkan saudara-saudaraku ada dalam keadaan yang tidak baik. Maka dengan demikian raja bertanya kepada Nehemia, apa yang kau mau untuk aku lakukan? Tetapi kita lihat di dalam ayat itu, Nehemia belum menjawab, ya. Nehemia belum menjawab, lalu dikatakan Nehemia berdoa kepada Tuhan. Setelah dia berdoa, lalu dia menjawab, jika raja berkenan, izinkan dia untuk dia kembali ke Yerusalem. Dan apa yang terjadi? Oleh karena anugerah Tuhan, ya, raja, ya, memfasilitasi apa yang diperlukan Nehemia untuk dia kembali ke Yerusalem untuk melaksanakan visi dan misinya. Dan kita lihat pada akhirnya
dia berhasil dalam visi dan misinya. Saya mau katakan, keterbebanan melahirkan visi dan misi. Visi dan misi itu tidak akan dapat berjalan tanpa doa. Sekali lagi, keterbebanan melahirkan visi dan misi. Tetapi visi dan misi itu tidak akan terlaksana tanpa doa. Itu sebabnya, baik kita ada keterbebanan, kita punya visi dan misi bagaimana keselamatan jiwa-jiwa, bagaimana bangsa kita pemulihan ya keadaan atau kesejahteraan bangsa kita, dan banyak hal yang menjadi ya mimpi kita, visi kita, misi kita. Tetapi saya mau katakan hari ini, pagi ini, biarlah keterbebanan dan visi, misi yang ada dalam hidup kita harus disertai dengan doa-doa kita. Sekali lagi, keterbebanan, visi dan misi tanpa doa akan menjadi sia-sia. Ya, keterbebanan tanpa visi dan misi dan doa itu akan menjadi sia-sia. Doa itulah penting karena kita melihat begitu luar biasa Tuhan membela campur tangan akan pekerjaan daripada Nehemia sampai berhasil. Karena apa? Nehemia awalnya sudah berdoa, bahkan berpuasa sebelum dia melakukan segala sesuatu. Itu sebabnya saya bersyukur kalau program ini akan tetap berjalan, karena disinilah kita bersatu, disinilah kita sehati, kita berdoa untuk apa yang kita inginkan terjadi, pemulihan terjadi, keselamatan jiwa-jiwa terjadi, perkembangan pelayanan pekerjaan Tuhan terjadi, dan hamba-hamba Tuhan dipakai dengan Tuhan luar biasa untuk dapat memberitakan kebenaran untuk keselamatan bagi jiwa-jiwa. Puji Tuhan. Saya percaya biarlah renungan yang singkat ini dapat memotivasi kita untuk terus ada keterbebanan dalam hidup kita, visi misi dalam hidup kita, tetapi kuncinya doa itulah yang terutama di dalam hidup kita agar visi misi kita dapat berjalan, dapat terlaksana atas pertolongan daripada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Saya kembalikan kepada. Terima kasih Pak Leo Saring untuk kasih. Ya, lo mantap. Nah. Sinda. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Lius Aring yang telah menyampaikan firman Tuhan yang sangat memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Di bahasannya kita akan menaikkan setiap pokok-pokok doa kita yang akan nanti dipimpin oleh Bapak Herman Soleman. Kita nyanyikan pujian bagi Tuhan saat tiada jalan hadapi persoalan. Hanya nama